Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'du. Segala puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya serta limpahan nikmatnya yang telah bisa diberikan kepada kita semua sehingga kita dapat dipertemukan kembali dalam majelis ini. Insya Allah dalam keadaan sehat. Salawat serta salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau, kepada tiga generasi terbaik, pada para sahabat, tabiin, tabiin, serta kepada umat-umat beliau yang selalu mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir hayat. Baik, jemaah kajian Bumiku Mengaji yang semoga dirahmati Allah. Insyaallah pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian rutin kita dua pekan sekali di Kamis malam. Mana kita mengkaji kitab fikih, doa dan zikir yang akan diberikan oleh beliau guru kita Ustadz Wira Mandiri Bahrun Hafizullah Ta'ala. Insya Allah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang keutamaan majelis zikir. Sebelum kajian kita mulai, kami mengajak pada jamaah sekalian untuk ikut berdakwah bersama Bumiku Ngaji dengan ikut men-share informasi informasi kajian yang diselenggarakan oleh Bumiku Ngaji kepada keluarga maupun rekan-rekan dari jamaah sekalian. Semoga apa yang jamaah bagikan, jamaah share, Allah berikan balasan dengan sebaik-baik balasan. Kemudian kami juga mengingatkan pada jamaah untuk terus memperbarui niatnya dalam menuntut ilmu, memperhatikan adab-adabnya dalam bermajelis, walaupun kita dalam masa online, serta mempersiapkan alatnya sehingga bisa mencatat faedah-faedah yang akan disampaikan oleh Ustadz nantinya. Kemudian insya Allah nanti sebelum di akhir sesi materi, jika masih mungkin kita akan buka sesi tanya jawab oleh karena itu kepada jemaah sekalian yang hendak mengajukan pertanyaan nanti kami persilahkan bisa bertanya secara langsung dengan raise hand terlebih dahulu atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Baik, demikian alhamdulillah sudah bergabung di Zoom kita pada malam hari ini. Langsung saja kita mulai kajian kita pada malam hari ini kepada Ustadz. Waktu kami persilahkan kepada tafadhol masykurah. Baik, jazakallahu khairan, Ustaz Muhammad Sabai. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, terutama nikmat taufik dan hidayahnya sehingga di malam hari ini waktu Indonesia atau di pagi hari waktu Amerika dan sekitarnya, kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam kajian kitab fikih Adzikr wal Adiyah atau fikih al-Adiyah wa Dzikr wal Adkar karya Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizahullah taala. Pada pertemuan yang terakhir, 2 pekan yang lalu, Alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan tentang keutamaan-keutamaan zikir. Maka insya Allah di kesempatan kali ini yang akan menjadi pembahasan kita adalah keutamaan majelis zikir, yakni berkumpulnya manusia untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kita perlu sampaikan kepada ikhwan wa akhwati fillah, kalau ada nas-nas yang berbicara tentang majelis zikir, nah ini bisa memiliki banyak makna ya. Jadi majelis zikir itu bukan hanya zikir kita bertasbih, bertahmid ya. Maka para ulama menjelaskan majelis zikir ini juga bisa bermakna majelis ilmu. Demikian juga munadharah, yaitu diskusi, yaitu juga termasuk majelis zikir. Ya, jadi tidak hanya terbatas pada majelis ilmu, majelis zikir ya. Jadi majelis zikir kita bertasbih, bertahmid dan seterusnya. Hanya saja tentu di bawah payung majelis zikir ini
Termasuk ya zikir, zikir dengan tasbih, bertahmid itu juga termasuk majelis zikir. Cuma nanti jangan disalahpahami, cuma terbatas itu saja ya. Majelis yang membacakan Al-Quran itu juga majelis zikir, kemudian diskusi ilmiah itu juga majelis zikir, majelis ilmu ya ketika dibacakan Al-Quran dan hadis Nabi SAW itu juga majelis zikir. Dan termasuk di dalam nama majelis zikir ini adalah majelis di mana orang-orang bertasbih, bertahmid, beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, nanti kita akan sebutkan keutamaan-keutamanya. Ya, di sini banyak sekali disebutkan keutamaan majelis-majelis zikir oleh penulis, yakni Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, hafizahullah ta'ala. Baik, kita baca apa yang dibawakan oleh beliau di sini. Laqad marra ma'ana syai'un yasirun min fawaidi dzikr wa annaha katsiratun la tuhsa. Telah berlalu ya penyebutan dari sebagian dari faedah-faedah zikir ya, dan faedah zikir ini sangatlah banyak, tidak bisa dihitung. Wa adidatun la tustaqsa, dan juga jumlahnya sangat banyak sehingga tidak bisa untuk dibatasi. Yujizu an ihsaihi al muhsun, ya orang-orang tidak akan bisa menghitungnya. Wala yaqdiru ala addiha al adun, demikian juga orang yang coba untuk menghitungnya dia tidak akan mampu. Wala yuhitu biha insanun, ya, seorang manusia tidak akan bisa untuk mencakup semua keutamaan dari zikir tersebut. Wala yu'abbiru anha lisanun, keutamaan-keutamaannya tidak bisa digambarkan dengan lisan. Kaifala bahwa min ajalil qurbat, bagaimana mungkin dia bisa digambarkan dengan lisan ya, padahal zikir itu merupakan bentuk pendekatan diri yang paling mulia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa afdhalit ta'at, dan termasuk amal ketaatan yang paling afdol. Wa kam lidzikir min fawaid ya muqdiqatin wa simarin yani'ah ya wa janal ladzidin ya wa uqulu daimin wa khairin mustamirrin fid dunya wal akhirah. Maka betapa banyak ya pada zikir itu terdapat faedah-faedah yang demikian luas ya, buah-buah yang sangat bermanfaat ya, yang sangat lezat dan bisa dimakan senantiasa hasilnya, dan dia merupakan kebaikan yang terus-menerus akan didapatkan fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Jadi ini kesimpulan dari bahasan kita tempo hari ya tentang keutamaan zikir. Jadi keutamaan zikir itu kalau dipaparkan dengan panjang lebar, maka seseorang tidak akan bisa untuk menghitungnya, saking banyaknya keutamaan dari zikrullah. Namun kesimpulan dari itu semua bahwa terkumpullah kebaikan dunia dan akhirat pada zikir. Nah, kemudian kita beralih pada pembahasan majelis zikir. Wa majalidu zikir hiya askal majalis wa asyrafuha wa anfa'uha wa arfa'uha. Nah, ketika zikir itu menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat di dunia dan di akhirat, maka majelis zikir ini akan menjadi majelis yang paling suci, majelis yang paling mulia, paling bermanfaat, dan paling tinggi. Ya, berangkat dari keutamaan zikir yang demikian banyak, demikian besar tadi, barakallahu fikum, maka majelis zikir, tempat orang yang berkumpul untuk berzikir kepada Allah, itu menjadi majelis yang paling mulia, majelis yang paling memberikan manfaat, majelis yang paling tinggi kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa a'lal majalis qadran indallah, dia menjadi majelis yang paling tinggi kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wa ajalluha makanatan indah, dan posisinya itu paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi karena zikir itu merupakan amalan yang sangat utama, maka majelis zikir menjadi majelis yang paling utama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah logika yang sangat simpel. Karena kegiatannya tadi, zikir tadi, ini merupakan kegiatan yang sangat mulia. Sebentar, saya pindahkan internetnya dulu. Itu menjadi majelis yang paling banyak pula keutamaannya, ya, paling banyak manfaatnya dan paling tinggi kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Kata beliau, waqad warada nususun katsiratun fi fadli majalis dzikir. Dan telah disebutkan ya banyak sekali nas-nas tentang keutamaan majelis zikir. Wa annaha hayatun lil qulub. Ya, di antara keutamanya bahwa majelis zikir itu merupakan kehidupan bagi hati manusia. Wa namaun lil iman, dan sesuatu yang bisa uh, meninggikan atau mengembangkan keimanan. Wa salahun wa zakaun lil abdi. Demikian juga merupakan kesolehan dan kebersihan jiwa bagi seorang hamba. Jadi ini di antara keutamaan zikir bahwa dia merupakan tempat ya untuk hati itu senantiasa hidup. Kemudian iman itu semakin bertambah besar. Demikian juga ya kesolehan dan kesucian hati bagi seorang hamba. Bikhilafi majalisil ghaflah allati la yaqumu minha al-jalisu illa binaqsin fil iman. Ya, wa wahain fil qalb wa kanat alaihi hasratan wa nadamah. Berbeda dengan majelis-majelis yang penuh kelalaian. Ya, tidaklah seseorang bangkit dari majelis tersebut kecuali keimanannya akan berkurang. Demikian juga ya dia akan mendapatkan kegelisahan dalam hatinya dan dia akan mendapatkan kerugian dan penyesalan. Jadi ini perbedaan antara majelis zikir dengan majelis lahu. Majelis kesia-siaan. Kalau orang itu bangkit dari majelis zikir, maka hatinya akan hidup. Keimanannya akan bertambah. Dia akan semakin soleh dan semakin suci hatinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila seseorang dia duduk di majelis yang penuh kelalaian, tidak disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, maka begitu dia bangkit, ya dia mendapatkan gundah gulana dalam hatinya, demikian juga keimanannya berkurang, ya, dan dia pasti akan mendapatkan kerugian dan penyesalan, ya, karena telah hadir di majelis-majelis yang penuh dengan kelalaian. Wa kana salafu rahimahullahu taala yahtamuna bihadhil majalis a'zamal ihtimam. Dan dahulu generasi awal Islam, salafun salih ridwanullah alaihim ajmain, mereka punya perhatian yang sangat besar ya terhadap majelis zikir. Wa ya'tanuna biha ghayatal inayah. Dan mereka sangat memperhatikan majelis zikir dengan perhatian yang demikian besar. Wa kana Abdullah bin Rawaha rahimahullahu taala radhiyallahu anhu ya'khudhu biyadin nafari min ashabihi fayaqulu ta'alu ya ta'alu ya nu'minu sa'atan ta'alu falnadhkurillah wa nasdadu imanan bi ta'atihi la'allahu yudzakkiruna bi maghfiratihi. Dahulu Abdullah bin Rawaha ya radhiyallahu taala anhu, beliau mengambil tangan, yang memegang tangan salah seorang sahabat beliau. Kemudian beliau mengatakan, marilah kita tambah keimanan, marilah kita beriman, ya saatan, ya dalam satu waktu atau dalam waktu ini marilah kita beriman. Atau bagusnya diterjemahkan, marilah ya kita beriman sesaat. Ta'alau, marilah, panadzkurillah, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nasdadu imanan bi ta'atihi, dan kita tambah keimanan kita dengan taat kepadanya. La'allahu yudzakkiruna bi maghfiratihi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengingat kita ya dengan ampunannya. Nah, ini Abdullah bin Rawahah mengajak temannya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita berzikir. Ayo kita hadir di majlis zikir, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tambah keimanan kita. Mudah-mudahan dengan kita berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan mengingat kita dengan ampunannya. Artinya ya dia tidak lupa untuk memberikan ampunan kepada kita. Ya. Bukan lupa dalam arti tidak ingat ya. Artinya Allah Subhanahu wa taala meninggalkan kita. Jangan sampai dia meninggalkan kita ya tidak memberikan ampunan. Qala wa kana Umair bin Habib ya Al-Khatmi radhiyallahu anhu. Demikian juga sahabat Umair bin Habib Al-Khatmi. Beliau mengatakan, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Faqila fama wa ma ziyadatuhu wa nuqsanuh.
Maka beliau ditanya, ya, apakah tambahan keimanan tersebut dan apa pula yang akan menguranginya? Qala idza dzakarnallaha, ya, wa hamidnahu wa sabbahnahu fadzalika ziyadatuhu. Apabila kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memuji Allah Subhanahu wa taala, bertasbih kepadanya, maka itulah, ya, tambahan keimanan. Artinya itulah yang akan menambah keimanan kita. Ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ini akan menambah keimanan kita. Wa idza ghafalna wa dayya'na, ya, wa nisyana wa nasina fadzalika nuqsanuh. Namun apabila kita lalai, ya, kita abai, kita lupa, maka itulah sebab kekurangan iman. Itulah yang menjadi sebab kekurangan iman. Jadi apabila seorang hamba dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji dan bertasbih kepada Allah, maka keimanannya akan semakin bertambah. Namun apabila dia lalai, ya, dia lalai dan lupa, tadi abaikan zikrullah, maka ini menjadi sebab, ya, berkurangnya keimanan orang tersebut. Wal atharu anhum fi hadzal makna katsirah. Ya, dan asar-asar dari para sahabat tentang hal ini sangatlah banyak. Ini tentang keutamaan majelis zikir. Ya, ini sangat banyak. Kemudian beliau mengatakan, ya, inna majalisa dzikr hiya riyadul jannah fid dunya. Kemudian sesungguhnya majelis zikir ini merupakan taman-taman surga di dunia. Nah, ini keutamaan yang pertama. Ya, bisa kita katakan keutamaan yang pertama, ya, bahwa majelis zikir ini merupakan taman-taman surga di dunia. Rawal Imam Ahmad wa Tirmidzi wa ghairuhuma an Anasin, ya, an Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan At-Tirmidzi dan yang selain keduanya dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa saya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kalian melewati taman-taman surga, maka bersenang-senanglah kalian. Qalu wa ma riyadul jannah? Lalu para sahabat bertanya, apa itu taman-taman surga, wahai Rasulullah? Qala hilqud dzikr. Ya, halaqah dzikir. Ini berkumpulnya manusia untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wa rawahu Ibnu Abi Dunya wal Hakim wa ghairuhuma min hadits Jabir bin Abdullah qala. Demikian juga diriwayatkan dari Ibnu Abi Dunya, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dan Al-Imam Al-Hakim dan yang selain keduanya. Dari hadisnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala." Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menemui kami. Kemudian beliau mengatakan, "Ya ayyuhan nas, irta'u fi riyadil jannah." Wahai sekalian manusia, bersenang-senanglah kalian di taman-taman surga. Qulna ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah? Lalu kami pun bertanya, wahai Rasulullah, apakah taman-taman surga itu? Qala majalisu dzikr. Maka Nabi mengatakan majlis-majlis zikir. Majlis-majlis zikir. Dan tadi sudah kita sebutkan, ya, bahwa maknanya cukup banyak, ya. Selain majlis yang bertasbih, bertahmid, ya, dan bertakbir, majlis zikir juga termasuk padanya majlis ilmu. Majlis ilmu. Maka apa taman-taman surga itu, wahai Rasulullah? Beliau mengatakan majlis zikir. Tsumma qala ughdu wa ruhu wadhkuru faman kana yuhibbu an ya'lama manzilatahu indallah falyandur kaifa manzilatullahi ta'ala indah. Maka pergilah kalian dan berzikirlah kalian. Barang siapa yang dia ingin untuk mengetahui kedudukannya di hadapan Allah, maka hendaknya dia memperhatikan bagaimana kedudukan Allah di dirinya, pada dirinya. Jadi kalau Anda itu ingin melihat bagaimana posisi Anda di hadapan Allah nanti, maka coba Anda lakukan hal yang sebaliknya. Anda lihat bagaimana posisi Allah Subhanahu wa taala di hati Anda.
Artinya apakah Anda mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, menjalankan apa yang Dia perintahkan dan menjauhi apa yang Dia larang sebagai bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan mengagungkan dan meninggikan derajat Anda. Namun sebaliknya ketika Anda abai kepada Allah Subhanahu wa taala, ya tidak peduli dengan perintah-perintahnya, larangan-larangannya dilanggar, seakan-akan Allah itu tidak punya tempat ya di hati kita sama sekali, kita langgar, kita berbuat dosa terus-menerus, maka barakallahu fikum, ya ini menunjukkan rendahnya kedudukan kita di hadapan Allah karena Anda abai kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan abai kepada Anda. Waliyandur kaifa manzilatahu, ya kaifa manzilatullahi ta'ala indah. Maka hendaknya dia melihat ya bagaimana dia memposisikan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kedudukan Allah Subhanahu wa taala dalam hatinya. Fa innallaha ta'ala yunzilul abda minhu haitsu anzalahu min nafsihi. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menempatkan seorang hamba ya sebagaimana hamba tersebut menempatkan Allah pada dirinya, ya pada hatinya. Kalau di hatinya Allah itu agung, Allah itu ditaati, Allah Subhanahu wa taala tidak dimaksiati, maka dia pun akan menjadi agung di hadapan Allah. Dan kalau sebaliknya, Allah Tuhan pencipta ini dia remehkan, dia abaikan, tidak diagungkan, maka dia pun akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa huwa hasanun bihadaini tariqaini al-mazkuraini. Ya, kemudian beliau memberikan sedikit penjelasan terhadap hadisnya Jabir bin Abdullah, ya bahwa hadisnya Jabir bin Abdullah, ya hadisnya adalah hasan, ya dengan dua jalan yang telah disebutkan. Ya, apa yang kita sampaikan itu derajatnya hasan. Ya, menunjukkan bahwa majelis zikir itu merupakan taman dari taman-taman surga. Lalu beliau menutup keutamaan ini dengan ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, di mana Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan man syaa'a an yaskuna riyadul jannah fid dunya falyastautin majalisa dzikr fa innaha riyadul jannah. Barang siapa yang ingin tinggal di taman-taman surga, maka hendaknya dia tinggal di majelis zikir. Karena majelis zikir itu merupakan taman surga, Allahu taala a'lam. Jadi ini yang pertama, keutamaan yang pertama bahwa majelis zikir ini merupakan taman-taman surga. Baik. Sekali lagi kita ulang ya, mungkin bagi yang baru mengikuti kajian, bahwa majelis zikir ini memiliki beberapa makna. Ya, di antaranya ya majelis tasbih, tahmid dan takbir atau istighfar dan sebagainya. Ya, majelis di mana orang berkumpul untuk beribadah kepada Allah dengan zikir mereka. Atau bisa juga majelis zikir itu maksudnya adalah majelis ilmu, majelis tilawatul Quran, ya, majelis yang isinya diskusi agama, ini juga majelis zikir. Ini juga majelis zikir. Wallahu taala a'lam. Keutamaan yang kedua dari majelis zikir, bahwa majelis zikir itu adalah majelisnya malaikat. Kita tahu semua, barakallahu fikum, bahwa malaikat adalah makhluk yang sangat mulia. Ya, mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa pernah berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara keutamaan majelis zikir, bahwa majelis zikir ini merupakan majelisnya para malaikat. Ya, majelis zikir ini merupakan majelisnya para malaikat. Kata beliau, wa majalisul zikir hiya majalisul malaikah. Utamaan yang kedua, bahwa majelis zikir ini merupakan majelisnya para malaikat. Falaisa lahum min majalisid dunya majlisun illa majlisun yuzkarullah ta'ala fihi. Dan para malaikat ini tidaklah memiliki majelis di dunia kecuali majelis yang disebutkan padanya nama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yang diriwayatkan dalam As-Sahihaini dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi malaikatan fudula yatufuna fit turuki yaltamisuna ahla dzikr. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki para malaikat yang utama. Mereka berkeliling ya di jalan-jalan untuk mencari orang-orang yang berzikir kepada Allah. Fa idza wajadu qauman yadhkurunallahi ta'ala,
Yazkurunallaha ta'ala tanadaw. Apabila salah seorang, bukan salah seorang ya, salah satu malaikat tersebut mendapati satu kaum yang berzikir kepada Allah, maka mereka akan memanggil. Halummu ila hajatikum. Ini yang kalian cari-cari. Qala ya fa yatahawfuna nam fa yahaw nam fa yahawfunahum bi ajnihatihim ila sama'id dunya. Maka ketika mereka menemui majlis zikir tersebut, mereka lalu menaungi majlis tersebut dengan sayap-sayap mereka. Ila sama'id dunya, sampai ke langit dunia. Qala fayas'aluhum rabbuhum ta'ala wa hum a'lamu bihim. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka akan bertanya tentang orang-orang ini dalam keadaan Allah paling mengetahui tentang mereka. Ya, tapi ada sesuatu yang ingin ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala ya bertanya kepada mereka, tanya kepada malaikat tentang hamba-hambanya tadi yang dinaungi oleh malaikat. Sekali lagi, ini bukan artinya Allah tidak tahu ya. Allah ingin memperlihatkan sesuatu. Maka Allah Subhanahu wa taala bertanya tentang hamba-hambanya tadi yang berzikir. Allah mengatakan, "Ma yaqulu abdi?" Apakah yang diucapkan oleh hamba-hambaku? Ma yaqulu ibadi? Apakah yang diucapkan oleh hamba-hambaku? Maka para malaikat mengatakan, ya yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yahmadunak wa yumajjidunak. Ya Allah, hamba-hambamu ini ya mereka bertasbih kepadamu, mereka bertakbir kepadamu, mereka memuji dan menyanjungmu. Qala fayaqulu hal ra'auni. Maka kemudian Allah mengatakan, hal ra'auni, apakah mereka melihat aku? Qala fayaquluna la wallahi, ya ma ra'auka. Maka kemudian salah seorang di antara mereka mengatakan, tidak demi Allah, ya mereka tidak pernah melihat engkau ya Allah. Faqala fayaqul kaifa law ra'auni. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikat tadi, bagaimana kalau mereka melihatku? Ya. Qala fayaquluna law ra'auka kanu ashadda laka ibadatan wa ashadda laka tahmidan wa tamjidan wa aktsara laka tasbihan. Maka ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bagaimana apabila mereka melihatku? Ya, maka dijawab, apabila ya mereka melihatmu, maka mereka akan semakin tambah ibadahnya kepadamu, tambah pujian dan sanjungan kepadamu ya Allah, dan mereka pun akan memperbanyak tasbih, Jadi kalau mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ibadahnya akan semakin mantap. Baik. Qala fayaqulu ma yas'aluni. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikat, apa yang mereka minta dariku? Qala yas'alunaka jannah. Hamba-hambamu meminta surga kepadamu ya Allah. Qala fayaqulu hal ra'auha. Kemudian ya Nabi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hal ra'auha, apakah mereka pernah melihat surga? Maka kemudian yaqulun, orang-orang itu mengatakan la wallahi, atau malaikat itu mengatakan la wallahi ya Rabb ma ra'auha. Demi Allah wahai Rabbku, ya mereka belum pernah melihat surga. Fayaqulu fa kaifa law annahum ra'auha. Maka kemudian ya Allah bertanya, bagaimana apabila mereka melihatnya, melihat surga? Qala yaquluna law annahum arauha kanu ashadda 'alaiha hirsan wa ashadda laha talaban wa a'dhama fiha raghbatan. Kalau mereka melihat surga, ya maka mereka akan menjadi orang yang paling bersemangat ya untuk meraih surga, ya paling bersemangat untuk mencari surga, dan paling besar harapannya untuk mendapatkan surga. Ini kita nggak pernah melihat surga saja, ya sudah luar biasa, apalagi kalau melihat surga. Maka dia akan semakin menjadi hamba yang taat.
Lalu Allah mengatakan kepada malaikat tadi, fa mimma yata'awwadun, ya, mereka minta perlindungan dari apa? Qala minan nar. Maka malaikat tadi mengatakan mereka meminta perlindungan dari api neraka. Qala yaqulu wa hal ra'auha. Lalu Allah mengatakan, apakah mereka pernah melihat neraka? Qala, maka malaikat mengatakan yaqulun ya la wallahi. Ya wallahi ya Rabb. Ya ma ra'auha. Ya demi Allah, ya wahai Rabbku, mereka belum pernah melihat neraka. Yaqulu, maka Allah mengatakan fa kaifa law ra'auha. Maka bagaimana apabila mereka melihat neraka itu? Qala yaquluna law ra'auha kanu ashadda minhum firaran wa ashadda laha mukhanam makhafatan. Apabila mereka melihatnya, ya, maka mereka akan menjadi orang-orang yang terdepan ketika kabur. Ketika mereka tahu atau mereka benar-benar melihat dalamnya neraka, ya, maka mereka akan melarikan diri, ya, asyaddallaha makhafatan, ya, termasuk orang yang sangat takut, orang yang sangat takut. Maka kemudian faqala yaqulu fa ashhadukum anni qad ghafartu lahum. Maka kemudian Allah mengatakan, ya, aku menjadi saksi bagi kalian bahwa sesungguhnya aku, ya, bahwa anni qad ghafartu lahum. Allah yang mengatakannya. Allah mengatakan, aku bersaksi di hadapan kalian bahwa sesungguhnya aku telah mengampuni mereka, ya. Fayaqulu malakun minal malaika fihim fulanun laisa alaihim au laisa minhum. Maka kemudian, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menjadi saksi bahwa dosa-dosa mereka telah diampuni, ya, maka kemudian malaikat dari salah seorang malaikat mengatakan fihim fulan laisa minhum. Kan Allah tuh memberikan ampunan tuh. Nah, ternyata di sana ada orang yang tidak berzikir. Ya, di antara mereka ada fulan, ya, innama ja'ali hajatin. Dia tidaklah bergabung bersama kami kecuali karena hajah. Ya, karena hajah. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa tadi, ya, wa asyhadukum anni qad ghafartu, ya, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa aku telah ampuni mereka. Ya, maka kemudian, ya, malaikat mengatakan, kamu masukkan juga ya Allah, ya, orang-orang yang mereka hanya sekedar ikut-ikutan saja. Innama ja'ali hajatin, tidaklah dia datang bergabung kecuali karena sebuah hajat. Qaluhum julasa la yasqa bihim ya jalisuhum. Mereka ini adalah orang-orang yang punya majelis dan tidak ada orang yang rugi dari majelis mereka. Ini menunjukkan bagaimana dialog antara Allah Subhanahu wa taala dengan malaikat. Dengan malaikatnya. Malaikat mencari orang-orang yang berzikir, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, ini lagi-lagi pada penghujung hadis ini dikatakan humu julasa la yasqa bihim jalisuhum. Ya, mereka ini adalah orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan ada orang yang rugi. Ya, tidak akan ada orang yang rugi dengan duduk bersama mereka, bersama orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Qala fa majalisul dzikir majalisul malaikah. Maka kesimpulan kita bahwa majelis zikir itu adalah majelisnya para malaikat. Wa majalisul lagwi, adapun sebaliknya, ya, majalisul lagwi wal ghaflah majalisus syayatin. Sebaliknya, majelis-majelis kesia-siaan, ya, majelis-majelis yang penuh dengan kelalaian, ini adalah majelisnya syaitan. Perhatikan, majelis zikir itu majelisnya malaikat, adapun majelis-majelis yang penuh dengan kelalaian, yang tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka inilah majelis-majelisnya syaitan. Fakullu mudhafun ila syaklihi. Maka segala sesuatu disandarkan kepada yang semisal. Wa kullu mri'in yasiru ila ma yunasibuhu.
dan setiap orang akan berjalan ya menuju apa yang cocok baginya. Apa yang cocok baginya. Nah, fal yahdar al-abdu a'jabahuma ilaih. Maka kemudian seorang hamba pastilah memilih salah satu dari dua jalan yang membuat dia senang, dia kagum. Wa aulahuma ya bihi. Dan dia pasti akan memilih, hendaknya dia memilih yang yang paling utama. Az-zakir yas'adu bihi jalisahu bikilafil ghafil allagi fa innahu yasqa bihi jalisahu wa yatadarrar. Maka berbeda ya antara orang yang mengingat Allah dengan yang tidak. Orang yang mengingat Allah, maka teman-teman duduknya ini akan mendapatkan manfaat berbeda dengan orang-orang yang lalai, yang suka berbuat sia-sia, maka teman-temannya pasti akan celaka dan mendapatkan kemudaratan. Nah, jadi maka kita perlu mencari teman duduk yang baik. Apabila dia berteman dengan orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Namun sebaliknya, apabila dia lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya lalai dia dari ya zikrullah, maka teman-teman yang duduk bersamanya ini akan mengalami kerugian. Nanti kita akan jelaskan juga di antara faedah majelis zikir ini kan majelis yang membuat orang itu terjauh dari ghibah. Sehingga majelis yang lalai, yang tidak ada zikrullahnya, maka dia adalah majelis yang dipenuhi dengan ghibah. Ya, majelis yang dipenuhi dengan ghibah, dan tentunya ini akan membahayakan orang-orang yang duduk bersama orang-orang yang tidak berzikir kepada Allah. Jadi inti dari apa yang kita sampaikan, kalau Anda itu duduk bersama orang-orang yang berzikir kepada Allah, Anda akan mendapatkan keberuntungan. Tapi sebaliknya, kalau Anda duduk dengan orang-orang yang abai, orang-orang yang lalai, maka Anda pun akan ikut terseret bersama mereka, ya, dan berujung pada sesuatu mudarat, Baik, Allah Ta'ala alam. Ya, jadi ini keutamaan yang kedua dari majelis zikir, bahwa majelis zikir ini adalah majelisnya para malaikat. Ya, dan barang siapa yang dia duduk di majelis-majelis yang penuh dengan zikrullah, maka dia akan mendapatkan ya keselamatan, dia akan mendapatkan perlindungan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau misalnya dia bergaul dengan orang-orang yang abai, ya sudah, ya maka dia akan mendapatkan hukuman, ya dia akan mendapatkan kerugian dari duduk-duduk bersama dengan orang-orang yang abai tersebut. Baik. Sekarang yang keempat. Utamanya yang ketiga, mohon maaf, yang ketiga. Majalisul dzikir ya tu'minul abda minal hasarah wad nadamah yaumal qiyamah. Bahwa majelis zikir ini akan mengamankan seorang hamba dari kerugian dan penyesalan pada hari kiamat. Ini keutamaan majelis zikir yang ketiga, bahwa orang yang melazimi majelis zikir maka dia akan mendapatkan keselamatan. Ya, mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala, terlepas dia dari kerugian dan penyesalan pada hari kiamat. Bikhilafi majalisil lahwi wal ghaflah, berbeda dengan majelis kesia-siaan ya dan kelalaian yang tidak ada zikrullah-nya. Fa innaha takunu ala sahibihi hasratan wa nadamah yaumal qiyamah. Maka barang siapa yang dia duduk bersama orang-orang yang berzikir, maka dia akan mendapatkan keberuntungan. Namun sebaliknya, ya, dan juga dia tidak, atau dia akan senantiasa terhindar dari kerugian dan penyesalan pada hari kiamat. Ini keutamaan yang ketiga dari majelis zikir, ya, bahwa ketika seseorang melazimi majelis zikir, maka dia akan dijauhkan dari kerugian dan penyesalan. Waqad rawa Abu Dawud bi isnadin hasan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Telah diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud
ya dengan sanad yang hasan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasul Shallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan man qa'ada maq'adan lam yadhkurillah ta'ala fi kanat alaihi minallahi ta'ala tiratun ya wa man ittaja'a ya matja'an la yadhkurullaha fihi kana alaihi minallahi ta'ala tirah. Perhatikan hadisnya. Barang siapa yang duduk, di mana dia duduk tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, maka dia akan mendapati tiroh. Yang barang siapa yang tidak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berzikir kepada Allah, maka dia akan mendapatkan tiroh. Ya, tiroh itu disebutkan oleh para ulama, ya, bahwa tiroh itu artinya kerugian dan penyesalan. Seseorang tidak akan mendapatkan pujian dan penyesalan, ya, bagi siapa yang duduk atau bagi siapa yang dia duduk kemudian tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan kekurangan dan kerugian. Wa man ittaja'a matja'an la yadhkurullaha fihi kanat alaihi minallahi ta'ala tiratan. Dan barang siapa yang dia mendatangi peraduannya, artinya dia tidur tanpa berzikir kepada Allah, maka dia akan mendapatkan tirah pula. Apa itu tirah? Ya naqsun wa tab'atun wa hasarah. Yaitu kekurangan, kemudian keletihan dan kerugian. Ini yang akan didapati oleh seseorang yang dia tidak bergaul dengan orang-orang di majelis dzikir. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan Allah Subhanahu wa taala akan berikan kehidupan yang sulit bagi dirinya. Ya, berbeda dengan orang-orang yang senantiasa bergabung bersama dengan orang-orang yang berzikir kepada Allah. Dia akan mendapatkan keutamaan. Baik. Kemudian yang keempat, ini kesimpulan yang ketiga, bahwa majelis zikir ini akan mengamankan seorang hamba dari kerugian dan penyesalan pada hari kiamat nanti. Sekarang keutamaan yang keempat dari majelis ilmu. Waqad syarafa majalis dzikir, ya. Nah, waqad syarafa majalis dzikir wa uluwi makanihi indallah. Yang keempat, bahwa majelis zikir ini memiliki kedudukan yang tinggi. Majelis zikir memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Annallaha yubahi bidzakirina malaikatahu. Di mana Allah Subhanahu wa taala ketika itu memuji, ya, di hadapan para malaikatnya, memuji orang-orang yang berzikir kepada Allah. Ini menunjukkan ketinggian keutamaan majelis zikir. Di mana Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang berzikir kepada Allah di hadapan malaikatnya. Kama rawa Muslimun fi sahihi an Abi Sa'id Al-Khudri. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau mengatakan, kharaja Muawiyah ala hilqatin fil masjid. Suatu ketika Muawiyah bin Abi Sufyan, ya, beliau mendapatkan sebuah halaqah di masjid. Faqala ma ajlasakum. Maka kemudian Abu Sa'id Al-Khudri bertanya, ma ajlasakum. Ya, apa yang kalian lakukan? Atau Muawiyah ini, ya, Muawiyah bertanya kepada mereka, apa yang membuat kalian duduk-duduk di sini? Ya, jadi dia melihat ada sebuah halaqah, lalu beliau bertanya, apain kalian di sini? Ya. Kemudian mereka menjawab pertanyaan Muawiyah, jalasna nazkurullah ta'ala. Tidaklah kami duduk sini kecuali untuk mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Faqala, maka Muawiyah bersumpah,
Allahi ma ajlasakum illa dak. Demi Allah, tidak ada yang membuat kalian terus-menerus ya kecuali ini. Tidak ada yang membuat kalian membuat majelis ya kecuali tadi ya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala saja. Faqala ma, kemudian beliau bersumpah, Allahu amarukum Allahumma ajlasakum illa dak. Demi Allah, tidakkah kalian tidak ada sesuatu apun yang membuat kalian duduk kecuali ingin berzikir kepada Allah. Qalu wallah. Maka kemudian orang-orang tadi mengatakan, demi Allah, ma ajlasna illa dak. Tidaklah kami berkumpul duduk di sini kecuali dengan tujuan tadi untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala amma inni lam astahlifkum tuhmatan lakum wa ma kana ahadun bimanzilati min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aqalla anhu haditsan minni. Kemudian Muawiyah mengatakan, demi Allah, aku tidaklah meminta kalian bersumpah, ya, dan tidak ada seorang pun yang ada di kedudukanku ini, ya, yang lebih dekat dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Aqalla anhu haditsan minni, ya, apakah ada orang tersebut yang lebih sedikit hadisnya daripadaku? Wa inna Rasul sallallahu alaihi wasallam kharaja ala hilqatin min ashabihi. Karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memang pernah keluar ya dari sebuah halaqah ya yang dipenuhi oleh sahabat-sahabat beliau. Kemudian faqala ma ajlasakum. Kemudian Nabi pernah mengatakan juga kepada mereka sama seperti apa yang aku tanyakan. Jadi hari Muawiyah mengatakan kepada kepada manusia bahwa apa yang aku lakukan ini bertanya kepada kalian, ya, bertanya kepada kalian tentang apa yang mereka lakukan. Maka kata Muawiyah, Nabi pernah melakukan itu semua. Faqala ma ajlasakum, apa yang membuat kalian duduk di sini? Qalu jalasna nadhkurullaha ta'ala wa nahmaduhu ala ma hadana lil islami wa manna bihi alaina. Maka dulu Nabi pernah bertanya kepada para sahabat, apa yang menyebabkan kalian duduk-duduk di sini, bermajelis di sini? Maka mereka mengatakan, kami duduk untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memujinya atas petunjuk yang telah dia berikan kepada Islam, ya, dan membawa keberkahan, ya, wa manna bihi alaina, dan telah menganugerahkan kepada kami, ya, telah menganugerahkan kepada kami keislaman tersebut. Jadi ketika Nabi menanyakan apa yang membuat kalian duduk di sini, mereka mengatakan, ya, tidaklah kami duduk di sini kecuali untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah semata, ya, atas hidayah yang telah dia berikan dan dianugerahkan kepada kami. Qala, maka kemudian Nabi mengatakan, Allahi ma ajlasakum illa dak. Demi Allah, apakah benar tidak ada yang membuat kalian duduk di sini kecuali tujuan itu saja, untuk berzikir kepada Allah? Maka para sahabat mengatakan, qalu wallahi ma ajlasna illa darik. Maka para sahabat mengatakan, tidak wahai Rasulullah, tidak ada yang membuat kami duduk di sini kecuali tujuan itu saja. Kami ingin berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala amma inni lam astahlifkum tuhmatan lakum. Ya, demi Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah aku meminta kalian bersumpah, ya, sebagai bentuk ketidakpercayaanku kepada kalian. Lakinnahu atani Jibril fa akhbarani annallaha yubahi bikumul malaikah. Ya, maka sesungguhnya Jibril alaihissalam, ya, telah memuji-muji kalian di hadapan para malaikat. Nah, ini syahidnya. Ternyata buah dari majelis zikir tersebut, ya, mereka dipuji-puji oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan ketinggian, ya, derajat mereka. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut nama mereka di hadapan para malaikat. Hadhil mubahatu minar rabb dalilun ala syarafi dzikr indallah wa mahabbatihi lahu wa anna lahu manzilatan ala ghairihi minal a'mal.
Maka hadis ini menunjukkan kepada kita ya dalil bahwa zikir ini memiliki kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan merupakan ya dalil juga menunjukkan kecintaan Allah kepada zikir, dan zikir itu memiliki kedudukan daripada amalan-amalan lainnya. Ya, ini diambil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya pujian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para eh, orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mereka dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hadapan ya hamba-hambanya yang lain. Ini menunjukkan keutamaan orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kelima, keutamaan majelis zikir. Kalau wa majalis zikir sababun linuzulis sakinah. Yang kelima, bahwa majelis zikir itu merupakan sebab ketenangan jiwa. Ya, sebab ketenangan jiwa. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan ketenangan jiwa, hadirlah di majelis zikir. Ini akan menyebabkan ketenangan jiwa. Baik. Wa gisyani rahmah. Demikian juga menyebabkan seseorang itu diliputi rahmat Allah. Wa hufufil malaikah. Demikian juga sebab dari naungan malaikat. Bidzakirin, bagi orang-orang yang berzikir. Ini keutamaan majelis zikir yang kelima, bahwa ya dengan majelis zikir itu akan turun ketenangan. Demikian juga seseorang akan diliputi rahmat Allah dan dia akan dinaungi oleh para malaikat. Waqad rawa Muslimun fi sahihi an Abi Muslim Al-Aghar qala ashhadu ala Abi Hurairah wa Abi Sa'id annahuma syahida ala Rasul sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Ya, diriwayatkan dari Abu Muslim Al-Aghar, beliau mengatakan, ya, aku bersaksi ya atas bapakku, atau aku bersaksi, ya, aku melihat Abu Hurairah dan Abu Sa'id di mana mereka bersaksi di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam annahu qal, atau annahuma syahida ala Rasul, mereka berdua menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yaqudu qauman fi majlis yazkurunallaha fihi illa hafathumul malaikah. Ya, Abu Sa'id Al-Khudri dan juga Abu Hurairah pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah satu kaum duduk di satu majelis yang mengingat Allah Subhanahu wa taala melainkan dia akan dinaungi oleh para malaikat. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka akan diliputi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah. Ya, mereka akan mendapatkan ketenangan dan ya Allah Subhanahu wa taala akan menyebut-nyebut mereka di hadapan malaikat yang ada di hadapannya. Jadi ini yang kelima dari keutamaan majelis zikir, bahwa orang yang mengikuti majelis zikir dia akan mendapatkan ketenangan, ya, naungan rahmat dari Allah, ya, demikian juga naungan dari para malaikat dan naungan dari para malaikat dan pujian Allah di hadapan para malaikat. Ini keutamaan yang sangat besar bagi orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, ya, dan ini sangat logis sekali ya. Ini yang apa beliau sampaikan ini pada poin yang ke-6, ini sangat logis ya. Di antara wa majalisul zikir sababun azimun fi ashabi hifdzil lisan. Ya, hadirnya Anda di majelis zikir itu merupakan sebab terbesar ya Allah Subhanahu wa taala menjaga lisan Anda. Jadi kalau orang itu menghadiri majelis zikir itu lisannya itu akan lebih terjaga. Dan kita kan disuruh falyaqul khairan aw liyasmut. Hendaknya dia berkata baik atau diam. Maka orang yang melazimi majelis zikir, insya Allah tidak akan keluar dari lisannya kecuali sesuatu yang Allah bolehkan, Allah ridhoi. Ya, wasaudihi alal ghibah wan namimah. Dengan hadir di majelis ilmu, maka majelis ilmu itu akan melindungi dia dari ghibah dan namimah. Ya, dari adu domba dan juga ghibah. Wal kadibi wal fuhshi wal batili. Demikian juga akan melindungi, ya, akan melindungi mereka, ya, dari kedustaan, ucapan-ucapan keji dan batil.
Ya, kalau dia menghadiri majelis ilmu, tidak keluar dari lisannya kecuali ucapan-ucapan yang baik. Fa'inal abdala budda lahu min an yatakallama. Karena sesungguhnya seorang hamba tidak mungkin kecuali dia harus berbicara. Fa'in lam yatakallam yadhkurullaha dzikra awamirhi bil khairi wal fa'idah. Ya, maka hendaknya ketika memang dia ingin ngomong, hendaknya dia berkata-kata tentang zikrullah, demikian juga mengingatkan tentang perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, mengucapkan hal-hal yang baik dan faidah, ya, walabut ini pasti akan dilakukan oleh seorang hamba. Ya, nggak bisa kemudian membiarkan eh, dirinya begitu saja, ya. Pasti akan ada kata-kata yang terucap. Nah, kalau dia berada di majelis zikir, maka seharusnya ya ucapannya itu lebih tertata. Tidaklah dia mengucapkan kecuali yang baik-baik saja. Nah, maka barang siapa yang dia menjaga lisannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga lisannya dari kebatilan dan perbuatan sia-sia. Nah, sebaliknya, faman awwada lisanahu ala dzikrillah, sona lisanahu anil batil. Ini sudah ya. Barang siapa yang membiasakan lisannya untuk memuji Allah, maka Allah akan menjaga lisannya dari kebatilan dan kesia-siaan. Wa man yabasa lisanuhu an dzikrillah nataqa bi kulli batilin wa lagwin wa fahshin. Namun barang siapa yang lisannya itu kering dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan buat ya lisannya itu mengucapkan kebatilan, kesia-siaan, bahkan ucapan yang dosa. Auzubillah. Al-jaza min jinsil amal. Kalau lisannya itu basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka dia akan diberikan keutamaan yang sangat luar biasa, ya, di mana lisannya lebih terjaga. Adapun orang yang tidak tinggal di majelis ilmu, ya, lisannya tidak terjaga, maka dia pun akan tersibukkan, ya, tersibukkan untuk mengucapkan sesuatu yang batil, entah itu ghibah atau namimah. Orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan terhindar dari ini semua, tapi ketika orang lalai dari berzikir kepada Allah, itu ucapannya dipenuhi dengan ghibah, ya, ucapannya dipenuhi dengan celaan kepada sama muslim dan seterusnya. Dan seterusnya, ya. Maka barakallahu fikum, hendaknya kita menghadiri majelis zikir agar tidak keluar dari lisan kita zikrullah. Wallahul mas'ul an yu'ammar ya awqatana bitta'ah. Dan Allah lah satu-satunya yang dimintai pertolongan, ya, agar dia memanfaatkan waktu kita untuk ketaatan. Wa an yusgila majalisana bidzikrihi wa syukrihi wa husni ibadatih. Dan Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan agar majelis kita itu dipenuhi dengan zikrullah, dengan syukurnya dan ibadah yang baik. Wa anna wa yaqina min majalisil lagwati ghalfati wal lahwi wal batili. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita ya dari majelis yang penuh kelalaian, ya, penuh kesia-siaan dan kebatilan. Jadi kita berlindung, caranya berlindung dari ucapan-ucapan yang tidak benar tadi adalah dengan menghadiri majelis ilmu. Ya, dengan menghadiri majelis ilmu. Makanya kita berupaya ya untuk hadir di majelis ilmu. Karena kalau Anda tidak sibuk dengan zikir, maka lisan Anda itu pasti akan sibuk dengan sesuatu yang lain. Nah, ini terkadang memudaratkan si pemilik lisan. Karena daripada dia menyerempet seseorang yang menyebabkan orang, ya, menyebabkan orang pada perbuatan ucapan-ucapan yang batil, maka sebaiknya dia banyak berzikir kepada Allah. Nah, kemudian wa an yusgila majalisana bi dzikrihi wa syukrihi wa husni ibadatih. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala sedang setiasa menyebutkan majelis-majelis kita dengan mengingatnya, dengan bersyukur atas nikmatnya dan juga beribadah dengan baik kepadanya. Wa an yaqina min majalisil lagwi ya wal lahwi wal batili. Dan semoga Allah melindungi kita dari majelis yang penuh dengan kelalaian dan kebatilan. Fa innahu khairul mas'ul. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sebaik-baiknya orang yang diminta
ya. Enam, fainal khairul mas'ul wa huwa wahdul musta'an. Ya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik yang diminta dan dia sematalah tempat kita menyandarkan pertolongan. Wala haula wala quwata illa billah. Dan tidak ada daya dan upaya kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian apa yang kita bisa sampaikan, ya. Kesimpulannya kita telah dipaparkan oleh penulis, ya, paling tidak itu 6, ya, keutamaan dari majelis zikir. Pertama, majelis zikir merupakan taman-taman surga. Kemudian yang kedua, majelis zikir adalah majelisnya para malaikat. Yang ketiga, majelis zikir akan memberikan keamanan kepada seorang hamba dari kerugian dan penyesalan pada hari kiamat. Kemudian yang keempat, bahwa majelis zikir ini memiliki kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, majelis zikir ini memiliki kedudukan yang tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya, di mana orang yang hadir di majelis zikir itu disebut-sebut dengan pemuliaan oleh Allah di hadapan para malaikat. Namun yang kelima, bahwa majelis zikir merupakan sebab turunnya ketenangan. Dan yang terakhir, barang siapa yang menghadiri majelis zikir, maka lisannya akan lebih terjaga. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian mungkin yang bisa kita bacakan berkenaan dengan majelis zikir. Mudah-mudahan bisa menambah semangat kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Cukup materinya, Ustaz Syafi'i. Silakan lanjut dengan tanya jawab. Baik, alhamdulillah syukur Ustaz atas materi yang sudah disampaikan pada kajian malam hari ini. Kita lanjutkan ke sesi tanya jawab yang akan pada jamaah yang bertanya bisa bertanya secara langsung dengan raise hand atau bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat. Mohon pada jamaah yang bertanya kami persilahkan. Nggak ada yang nanya nih, Ustaz. Majelis zikir itu apa maksudnya, Ustaz? Apakah seperti yang sering kita lihat di keseharian kita, orang habis sholat, ya, kemudian zikir bareng-bareng, kemudian tahlilan sampai goyang kepalanya bareng-bareng? Apakah itu majelis zikir yang dimaksud? Atau gimana? Nggak ada yang nanya nih. Pada jamaah masih ada waktu. Baik, Nggak sepertinya ada yang tidak bertanya. ada Ustaz yang bertanya. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah di pertemuan yang akan datang, ya, kita akan eh, bahas tentang salah satu kelebihan dari zikrullah, ya, bahwa dia merupakan amalan yang paling suci dan paling afdol. Ya, zikir merupakan amalan yang paling suci dan paling afdol. Ini insya Allah akan jadi pembahasan kita di pertemuan yang akan datang. Baik, nakif ilahuna, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami serahkan ke Ustaz Syafi'i. Kepada Ustaz. Baik, alhamdulillah syukur wa jazakumullah Ustaz Wira atas materi yang sudah disampaikan pada kajian malam hari ini. Kami juga ucapkan jazakumullah kepada para jemaah yang sudah dapat hadir di kajian kita. Mari kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Baik, sebelum kami undur diri, kami informasikan kepada jemaah bahwasanya insya Allah besok di hari Jumat kita akan ada agenda majelis kajian membahas syarah kitab Al-Jami' min Bulughul Maram
yang mana akan diisi oleh beliau, guru kita Ustadz Rizky Agung Rahmatullah BA, Hafizullah Ta'ala. Insyaallah akan membahas terkait dengan anjuran untuk zuhud terhadap dunia. Oleh karena itu kami mengajak kepada jamaah untuk dapat hadir di kajian kita esok hari dan ikut men-share informasi kajian tersebut seluas-luasnya kepada keluarga maupun rekan-rekan dari jamaah sekalian. Baik, demikian untuk kajian kita pada malam hari ini. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.